Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika, peserta Latsar CPNS Angkatan 38 PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, khususnya di DSDN 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya. Baiklah, inilah tahapan analisis isu. Yang pertama, pra-analisis, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menepis isu, yaitu dengan metode USG. Yang ketiga, kita menggunakan analisis isu dengan metode Fishbone. Dan yang keempat, analisis isu metode dengan SWOT. Dan yang kelima, kita mencari alternatif solusinya. Baiklah, saya akan menjelaskan identifikasi beberapa isu masalah yang khususnya berada di SDN 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa selama proses belajar jarak jauh. Yang kedua, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Baiklah, di sini saya menggunakan metode USG. Yang pertama, isu masalah tersebut adalah kurangnya minat belajar siswa selama proses belajar jarak jauh. Yang kedua, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Poin yang pertama, U-nya mempunyai nilai 5, S-nya mempunyai nilai 4, G-nya mempunyai nilai 5, dan totalnya adalah 14. Sementara yang kriteria kedua, U-nya mempunyai nilai 4, S-nya mempunyai nilai 4 dan G-nya mempunyai nilai 4 dan hasilnya 12. Yang pertama total 14 dan yang kedua total 12. Baiklah, saya akan menganalisis menggunakan analisis isu Fishbone. Yang pertama, kurangnya bimbingan orang tua dalam mengarahkan anaknya belajar di rumah. Yang kedua, metode yang digunakan kurang efektif, kreatif, dan efisien. Yang ketiga, banyaknya peserta didik yang tidak memiliki HP atau laptop. Yang keempat, sekolah berada di daerah yang terpencil atau pelosok. Itu semua akan menyebabkan kurangnya minat belajar siswa selama proses pembelajaran jarak jauh. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis dengan teknik SWOT. Yang pertama, strength atau yang disebut juga dengan kekuatan. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Dan yang keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, kekuatan, yaitu guru dapat membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif agar dapat memotivasi peserta didik untuk semangat belajar. Yang kelemahannya, alat penunjang atau fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu sangat terbatas, apalagi di daerah yang terpencil. Yang ketiga, dengan pembelajaran jarak jauh, peluang secara tidak langsung dapat terbentuk jiwa kemandirian jiwa peserta didik. Yang keempat, ancaman. Apa itu ancaman? Peserta didik merasa bosan dan kurang semangat serta tidak fokus untuk belajar ketika pembelajaran jarak jauh. Ini dia teman-teman alternatif solusinya. Yang pertama, alternatif solusi dapat memperlakukan pembelajaran tatap muka terbatas di daerah terpencil. Yang kedua, tahapan penyelesaian solusi. Pertama, guru dapat menyiapkan bahan ajar secara langsung kepada peserta didik. Terus, senantiasa berkomunikasi dengan orang tua siswa terkait pembelajaran dan ikut berperan dalam proses belajar siswa. Apa hasil yang diinginkan? Yaitu proses pembelajaran menjadi lebih optimal dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, pihak yang terkait. Yang jelas pihak yang terkait adalah pertama guru, kedua siswa, dan ketiga orang tua siswa. Jadi di sini walaupun pembelajaran jarak jauh, kita orang tua khususnya sebagai orang tua dari siswa hendaknya senantiasa selalu mengkoordinir atau selalu melihat bagaimana anak kita di sekolah. Dan
kita juga sebagai guru kalau bisa selalu memotivasi siswa agar selalu semangat dalam menerima pembelajaran. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.